Halo Tech People, ketemu lagi dengan saya. Seharusnya kalau yang sudah menonton video-video di Sapiens pasti pernah melihat saya ya. Dan mungkin Mas Alip juga pernah lihat, tapi saya nggak pernah lihat Mas Alip ya. Nah, di sini kita memiliki program baru yang bernama BT, Berita Teknologi itu dia. Tapi tentunya kita harus nggak buat BT para pendengar kita. Benar ya, semoga. Benar. Sebenarnya BT ini program apa? Program apa sebetulnya? Ini program di mana kita akan membahas berita-berita yang update. Baik. Berita Seputar apa tuh? Seputar teknologi pastinya. Baik. Oke. Berita pertama hari ini. Enggak, coba tar dulu. Jangan dibacain dulu. Kenapa di sini kita membahas AI coba? Menurut Mas Alip kenapa? Oh, cukup up to date karena akhir-akhirnya cukup booming ya AI. Cukup booming kan? Cukup booming. Iya kan? Karena di tahun lalu ya. Tahun lalu itu booming banget ya. Tahun ini nggak booming ya? Booming nggak tahun ini? Tahun ini booming nggak? Nggak tahu, karena ini masih awal tahun ya, masih awal tahun. Tapi udah banyak beritanya nih, makanya kita akan bahas. Mas Alip. Siap. Masuk kali beritanya ya? Boleh. Masuk. Oke. Berita pertama, AI diprediksi gantikan manusia buat jadi psikolog. Nah, coba bayangin. Ya. Psikolog mau diganti dengan AI. Menurut lu gimana, Jal? Sumbernya dari USS Speech. Katanya AI diprediksi gantikan manusia jadi psikolog. Coba. Menurut gue sih ya sebenarnya mah bisa aja, cuman bingung aja gitu ya kan kita. Apanya bingung nih? Kadang gini aja, lu pernah nggak nih lu kayak misalkan nanya pendapat ke orang lain. Misalnya gitu. gue curhat nih, curhat sama AI. Yang bikin bingung apanya? Dulu, lu curhat dulu nih ke manusia dulu, jangan ke AI dulu. Manusia ya. Ya. Terus? Nah, misalkan lu curhat nih, gue gini nih, punya masalah gini. Lu pernah nggak bilang, alah lu so tau lu, dukun lu, gitu. Pernah nggak digituin? Enggak lah. Iya, gue pernah digituin. Gue pernah digituin. Nah, kan lu bukan psikolog, pasti dikira so tau lah. Iya, jadi ya kayak so tau gitu kan, karena kan kita kan bukan psikolog, ya kan? Bener gak? Bener sih. Lu nggak nyambung, Lip. Lu nggak nyambung, Lip. Iya. Kan ada prediksi gantikan psikolog. Bisa nggak menurut lu? Bisa, cuma kayak takut aja gua. Takutnya apa nih? Takutnya nggak sesuai harapan aja gitu. Oh gitu. Salah ini ya pemahamannya. Iya, misalkan kita kadang kan kita ngomong kayak gini nih ya kan, kita ngomong secara langsung sama ketikan kadang kan kita beda gitu, ya nggak sih? Intonasi sama ketikan kita kan nggak bisa memprediksi. Kalau misalnya AI-nya bisa dengar suara kita secara langsung itu gimana? Jadi nggak ngetik nih, tapi kita ngomong AI-nya dengerin. Iya, AI-nya dengerin. Gimana sih? Udah lah, gini aja dah. Daripada nih ya, daripada kita bingung nih. Kita tanya aja langsung ya? Sama yang lebih ahli. Oke, boleh. Kita panggil langsung? Udah tahu belum namanya? Belum nih makanya. Kalau gue tahu. Siapa namanya? Angel. Oke, baik. Silakan. Betul dong. Selamat datang. Selamat datang. Mbak Angel di Berita Teknologi. Dari mana Mbak Angel? Dari tadi. Dari tadi nunggu ya. Jangan baik. Jujur banget. Nah. Tapi bener ya, Mbak Angel di Sapiens jadi apa? AI engineer. Wow. Tahu nggak lu AI engineer? Ngapain? Ya kerja di bidang AI pastinya. Gue juga tahu. Ngapain tuh? Kira-kira apa? Terus saya sebenarnya kurang ini ya Mas ya. Kurang kepo. Tahu ya. Kurang mendalami ya. Ya. Tapi mungkin bisa dijelasin kali. Boleh. Iya, dijelasin. Teman-teman biar tahu. Ngapain aja? Engineer. Kerjaannya di tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja. Sebenarnya bikin solusi-solusi juga sih di bidang AI gitu. Tergantung apa needs-nya klien lah gitu. Oke. Jadi bikin AI sesuai dengan kebutuhan kliennya. Oh, gitu Jal. Oh iya. Baik. Iya. Oh. Sebagai AI engineer kira-kira ada sertifikasi yang udah dicapai mungkin atau? Ada sih. Sebelum ini pernah ngambil sertifikasi di bidang AI juga dari Huawei gitu. Associate AI Engineer. HP. Huawei. Jadi di AI engineer juga ada sertifikasinya ya? Ada, sebenarnya lumayan banyak sih. Kayak penyedianya dari Microsoft juga, dari Azure gitu ada, dari AWS ada. Sebenarnya macam-macam sih. Oke. Tapi Mbak Angel udah punya satu ya dari Huawei. Mantap tuh. Jadi sebenarnya banyak juga ya platform-platformnya menyediakan itu udah banyak berarti ya, walaupun baru booming tapi udah
platform-platformnya udah banyak yang nyediain gitu. Oke. Baik. Mantap. Kita balik lagi ke berita pertama tadi. Nah, menurut Mbak Angel sebagai AI engineer, kira-kira AI bisa nggak gantiin manusia jadi psikolog? Kalau sepenuhnya sih enggak ya, tapi pasti aja AI itu ada kekurangannya tersendiri gitu. Kan AI itu apa ya? Sistem yang meniru manusia gitu. Jadi data-datanya tetap dari manusia gitu. Jadi kalau misalnya ada nih data-data apa tuh kasus psikolog gitu, terus dikasih ke AI-nya. Nah itu AI-nya emang bisa ngasih feedback balik layaknya seperti psikolog itu gitu. Oke. Jadi masih ya bisa aja gitu. Cuma emang nggak bakal Nggak seakurat ya? mereplace manusia itu sendiri Oke, gitu. Karena kan oke. manusia kan ada apa ya human bond-nya lah gitu kan ya. Oh, itu yang nggak dimiliki sama AI ya? I see. Dan Mungkin itu jadi yang cuma jadi pakai- diagnosa awal aja ya? I see. China pakai teknologi AI untuk prediksi nomor lotre. Nah, itu. Cuma kita jadi harusnya untung dong kalau misalkan yang main judi. Ini kan nih, baca. Ini kan lotre bro. Nih, Karena emang lotre judi ya? berita ke Cina prediksi nomor lotre menggunakan Anda nggak tahu lotre? Nggak tahu saya. Lotre saya kasih tahu ya. Nah, lotre itu ya semacam judi sih memang Oh gitu seharusnya. ya. Nebak-nebak angka. Nah, itu dia. Nah, kalau yang ini Dia tahu belum? tapi tahu kalau toge kan ini pokoknya lokalis intinya saya nggak tahu sih nama apa permainannya seperti apa ya. Cuma setahu saya ini lotre itu judi. Ya, 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 Intinya ya. itu. Tapi Ya, ya. cara mainnya sih saya nggak tahu seperti apa, sistemnya seperti apa. Kira-kira gimana Jal? Ya bisa sih sebenarnya kayak sekarang kan banyak kan orang pakai AI itu untuk ngeprediksi kayak harga apa tuh harga stock market tuh apa sih harga saham gitu. Dan sebenarnya itu tuh bisa diprediksi. Cuma seakurat apa gitu. Persentasi keakuratannya menurut Kakak Angel menggunakan AI. Ya, gue nggak. Mungkin di rate gitu dari persentasenya dari misalkan 50% sampai 70%. Lu mau nyobain ya? Enggak, maksudnya maksudnya gini. Masalah prediksi mah pasti kan bisa. Cuma kan ini kan yang pastinya dari berita kita yang ketiga ini, kenapa dijadikan judul? Yang pastinya kan yang di concern adalah persentase keakurasinya itu. Benar? Dia kan ngelihat secara historical juga kan kayak misalnya hari ini lotrenya tuh yang menang nomor berapa, besok nomor berapa. Yang kayak seminggu yang lalu nomor berapa. Nah, itu dipakai untuk memprediksi misalnya minggu depan keluar angka yang keluar tuh bakal nomor berapa gitu. Cuma kan ya kan yang nentuin nomor itu kan juga random kan ya. Mereka tuh pakai random juga gitu. Jadi AI-nya juga pasti bakal agak sulit sih untuk nentuin juga nggak bakal gitu akurat. Oh, nggak begitu akurat. Jadi mungkin persentasenya masih rendah bisa dibilang. Nggak tahu juga sih belum nyobain sih. Iya, saya juga nggak tahu gitu. sih. Ya intinya dia bisa memprediksi ya. Iya. Kalau Iya, memprediksi jangan juga dong, itu jangan. akurasinya Haram. gitu. Haram. Baik. Lanjut. Berita keempat nih. Warga Cina mulai hidupin orang meninggal pakai AI. Waduh. Udah Coba. serem ya? Itu kalau dari judulnya serem banget nih. Ya kan kayak wow, Mirip jurus ini ya yang di Naruto ya. benar. Edo Tensei. Edo Tensei. Bukan Jujutsu Kaisen lagi ya? Bukan Jujutsu Kaisen, bukan Jujutsu. Naruto tuh ya. Itu kena Genjutsu. Oh gitu. Iya, Genjutsu apa sih? Saya nggak nonton, maaf. Bukan dong. Mohon maaf ya, saya nggak nonton kayak gitu. Tapi kira-kira Jal, bisa nggak tuh kita ngidupin orang meninggal? Pakai Hidupinnya AI, ini kan dalam konteks apa ya? Kalau misalnya ngehidupin pakai apa tuh video dari orang yang meninggal gitu kan kayak lu lagi video call itu kan bisa kan sebenarnya kayak atau generate kayak lagi nelpon gitu generate audio orang yang meninggal kan itu sebenarnya bisa ya kalau misalnya lu ada datanya gitu ataupun lu lagi kayak ngechat sama orang yang meninggal itu juga bisa karena misalnya lu ada history ngechat sama dia gitu. Jadi modalnya bisa mempelajari gaya bahasa orang yang udah meninggal itu gitu. Oh gitu. Jadi generate dengan video dan foto yang udah lama. Iya. Oh, jadi misalkan kita kasih chatnya, kita kasih fotonya, Kalau ada videonya. ada dia videonya, terus akhirnya disatukan, jadi orang itu seolah-olah interaksi kayak di chat itu. Oh iya atau tuh, lagi iya nelpon, benar-benar. atau lagi gimana gitu. Pernah lihat sih saya di sosial media ya, baik Kakak Angel. Pernah lihat di sosial media, Apa tuh gitu yang lu lihat tuh? Gitu. di TikTok biasa sekarang. Apa tuh? Apa tuh? Dia di TikTok, ya itu, jadi dari foto ya kan, jadi kayak dia nulis judul kalau apa namanya orang tuanya sudah meninggal gitu, tapi dari foto itu orang kayak tersebut hidup lagi gerak, ya ngomong gitu apa yang ada di apa namanya mungkin
dia tulis dulu ya kan kata-katanya gitu ya. Jadi kayak seolah-olah hidup gitu ya kan. Iya. Bener nggak Mas bisa Ali? itu. Iya, pernah lihat enggak Mas Ali pernah lihat nggak? Pernah sih. Pernah kayak gitu. Oh iya, oke. Berarti ini emang kita dari judulnya itu menghidupkan orang meninggal pakai AI, Clickbait. maksudnya itu Iya. mungkin ya. Clickbait. Iya. Clickbait, betul. Itu keren banget tuh. Jadi menarik. Tapi menurut Kak Angel ya, perkembangan AI saat ini tuh lebih banyak positifnya apa negatifnya? Nah, Sejauh ini kelihatan. Sebenarnya imbang sih ya. Imbang ya? Tergantung orangnya juga sih. Ada orang yang emang memanfaatkan itu untuk yang lebih baik gitu, kayak membantu pekerjaan mereka jadi lebih efisien, lebih cepat gitu. Tapi kan ada juga yang ada orang yang memanfaatkan itu untuk dampak yang buruk gitu. Kayak misalnya tadi kan nyontoin muka atau nyontoin voice itu kan bisa untuk nipu orang juga gitu, untuk blackmail orang iya, benar gitu. Ada juga untuk yang pakai chat GPT itu buat ngebikin apa tuh malware atau ngehack gitu kan, itu kan bisa itu juga bisa ya gitu. dipakai? Ada yang buruknya juga lah. Jadi ya itu tergantung orangnya sih. Ada orangnya betul ya. tuh. Makanya memanfaatkannya Lebih bijak lagi ya. lebih bijak lagi seharusnya. Jadi sebenarnya kita sudah ada di era bertarung melawan teknologi atau belum? Nah, menurut Kakek Angel. Ya sudah mulai sih ya, soalnya sudah banyak kan ya apa tuh AI. Kemarin gue juga ada baca berita gitu di Google atau di Microsoft gitu ya, itu pekerja-pekerjanya kayak tim marketing atau tim kreatifnya gitu, itu tuh udah dipecatin karena udah bisa digantiin oleh AI gitu. Jadi kan kayak misalnya kita mau generate ide gitu, itu kan cuma tinggal nanya ke chat GPT kan, kayak misalnya gue mau ngomongin podcast tentang ini nih, misalnya poin-poinnya tuh apa aja yang bisa gue omongin gitu, nah itu kan bisa ditanyain ke AI aja gitu. Benar. Jadi sebuah referensinya nggak usah harus ke manusia berarti Iya, ya. cuma kita kan sebagai orang di bidang itu kan mungkin harus lebih kreatif nih, gue Benar. untuk narik orang gimana gitu, untuk mengembangkan ide itu lagi tuh gimana gitu. Ya, jadi apa namanya? Setiap orang itu ini ya memiliki value keunikan. Itu ya keunikan ya setiap pribadi itu. Jadi dengan bertarungnya kita dengan teknologi, kita harus sadar value kita apa, keunikan kita apa, itu kita harus kembangkan. Kayaknya kan kerja di Sapiens ya, jadi ya engineer. Nah, sebetulnya kalau di Sapiens sendiri sebetulnya ada solusi apa atau nawarin apa untuk dunia luar sebagai Sebenarnya banyak banget sih, karena AI ini kan bidangnya banyak banget di computer vision, kayak misalnya kamera bisa dipakai untuk ngedetect ini ada misalnya dia ngefotoin ruangan nih, di ruangan ini ada berapa orang atau bendanya apa aja, itu kan bisa kan dari sisi computer vision. Chatbot itu juga bisa dibikin sebenarnya gitu, dan itu nggak ribet gitu. dan itu udah sempat juga di-implement ya di Sapiens beberapa project ya. Wow. Dan itu kayak misalnya tadi yang prediksi harga lotre itu tuh sebenarnya juga udah bisa kita coba, soalnya kita pernah ada proyek untuk ngeprediksi harga batu bara gitu. Wow, keren loh itu. Jadi udah semacam mirip juga sebenarnya sama yang lotre tadi, cuma bedanya apa tuh datanya aja gitu. Iya, jadi Data lotre. dibanding orang untuk riset harga batu bara ke depan kayak apa, kita udah bikin itu AI-nya tuh kan untuk memprediksi. Cuma kita cari ya sekedar beberapa menit ya kan. Iya. Kalau emang pakai manusia kan yang pastinya butuh Lama waktu tuh lebih lama daripada AI, betul? Betul nggak? Iya betul. Betul ya, siap. Jadi saya nggak salah ini nih. Emang takutnya nggak salah. Kalau dari saya ya Mas Alip ya, hikmahnya itu kita harus memanfaatkan AI dengan sebaik mungkin, di mana kita harus memiliki rasa di mana kita jangan mau kalah untuk sama teknologi. Itu. Kita harus menemukan value kita, harus menemukan keunikan kita dan mengembangkan itu gitu. Baik. Mengembangkan itu dan kita manfaatkan AI sebaik mungkin di mana kita pakai untuk referensi. Pasti orang tuh kalau misalkan mau melakukan sesuatu, bikin sesuatu, pasti kan ada stucknya, ya kan? Betul. Bisa tuh manfaatkan AI sebagai referensi biar mengefisiensikan waktu, ya kan? Kitanya lebih banyak hal-hal yang bisa kita buat gitu. Oh, mantap. Bener gak? Apa tuh contohnya kayak dulu? Nah, Apa tuh contohnya? kalau dari saya misalkan nih, kalau dulu kita misalkan belajar
belajar kita searching dari Google gitu kan, searching biasa. Itu kan kayaknya lama gitu kan, kayak satu-satu kita buka, ya kan webnya. Nah kita kan compare-nya lama gitu kalau di Google. Nah kalau di AI itu kan kita cari misalkan nih, ini pengertian apa gitu, terus keluar jawabannya. Nah itu kan chatbot itu kan nggak cuma satu kan platformnya, kayak ada ChatGPT, Bard, Bing. Nah itu kan kita bisa compare dengan cepat gitu loh. Ini pengertiannya ini. Jadi kita belajar lebih cepat untuk menemukan ilmu gitu. Gitu sih kalau dari saya yang pernah Keren. dari saya lakukan ya. Kalau dari Mas Alif gimana nih? Coba. Kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama itu doang. Udah gitu doang. Udah gitu doang Mas Ganteng. Capek banget. Coba kalau dari Kakak Angel nih. Tadi kan saya udah jelasin nih hikmah dari saya, dari Mas Alif juga ya, yang sangat bermakna tuh Mas Alif sebenarnya sama gitu. Ya. Singkat padat Ya, dan jelas singkat padat jelas. Kurang kreatif. Ini nih contoh orang-orang yang digantikan oleh AI. Harusnya cari di AI dulu ya. Iya. Gitu ya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari judul AI? Apa sih gitu ya, nyarinya kayak gitu. Ih, sebel. Nah, ya coba itu kalau dari Kakak Angel nih sebagai solution AI engineer di Sapien. Bener ya, solution AI engineer ya? Enggak sih, AI engineer aja. Oh iya, salah, maaf ya. AI engineer di Sapiens gimana nih? Hikmah yang bisa kita ambil dari Ya sebenarnya juga kurang lebih capek banget. Capek banget. karena ya kita Itu ngajakin tos loh, nggak mau, ini saya sama saya aja. ya, karena emang ya balik lagi ke orangnya gitu, dia mau memanfaatkan AI gimana ya sebagai orang yang baik gitu lah ya. Kita harus memanfaatkan AI ya sebisanya lah gitu, semaksimal mungkin untuk efisiensi kerja kita gitu, bukan untuk yang kayak tadi kayak nyari-nyari lotre lah gitu Ya. kan. Ya, jangan coba. Enggak lah, jangan. Iya. Saya aja nggak tahu permainannya seperti apa. Ya, janganlah. Bohong. Haram dalam kepercayaan sih itu haram. Apa iya? Jangan. Masya Allah. Berarti kalau misalnya kita pengen hubungin Mbak Angel atau Sapiens buat kebutuhan kemana nih kira-kira? Nah, itu dia. Bisa di email aja ya ke hello@sapiens.id gitu. Nah, Baik. ini di bawah sini ya. Di sini nih, di sini aja. Ya. Bukan di sini. Dia Kalau sini mah tutupin muka kakak ya, kakak. Di mana nih? Di sini ya. boleh Di deh, sini. terserah. Di sini ya, di sini. Ada ya nih, hello L-nya 2 ya, @sapiens.id. Oke. Nah, dia jadi Sapiens itu menyediakan ya solution tentang apa? AI. Tentang AI pastinya. Itu dia. Keren. Cukup? Oke. Cukup ya kali ya. Iya nih. Karena Udah. Mbak Angel sih bukan? enggak, Mbak Angel soalnya masih ada di podcast lain ya, Kakak Angel ya. iya. Karena emang Sibuk hari sibuk ini. banget. Karena ingin membahas tentang AI juga gitu kan. Banyak lupa yang ingin dibahas tentang AI oleh Kakak Angel. Saya sebenarnya ngomong kayak gitu aja, muter aja gitu. Kita ada nggak kaget sih. Makasih Kak Angel udah mampir-mampir di BT, Berita Teknologi Sapiens. Betul. Dan tentunya nantinya kita akan membahas tentang teknologi juga, cuma tentang topik yang berbeda. Oh, baik. Nah, jangan lupa untuk subscribe mungkin ya. Subscribe di YouTube kita ya. Namanya Like apa? and comment. Sapiens Teknologi apa? Indonesia. Indonesia. Nih di sini lagi ya nih. Nih lihat nih YouTube kita ya, Sapiens Teknologi Indonesia, oke? Di bawah dong kalau ke YouTube kan di bawah subscribe. Oh iya nih, maksudnya namanya. Oh iya. Oh iya. Kalau loncengnya di sini. Oh, Loncengnya di sini nih ya. Loncengnya biar kalau misalkan ada video-video baru, kalian akan ternotifikasi. udah nunggu apa? Kalian akan ternotifikasi ya. Thank you. Oke. Angel sekali lagi. Terima kasih Kak Di Angel. sini. Oke. Makasih teman-teman udah menyaksikan. I'll see you. Terima kasih.